Ya, Plasmodium vivax ini akan menginfeksinya di manusia menyebabkan penyakit malaria ya, itu Plasmodium vivax termasuk sporozoa. Nah, ini vektornya adalah nyamuk Anopheles betina. Nah, ini nyamuk Anophelesnya. Jadi harus Anopheles betina. Nah, gimana nanti itu siklus hidupnya si Plasmodium vivax itu ya? Siklus hidup Plasmodium vivax ini termasuk protozoanya yang kelompok apa? Kelompok sporozoa ya, sporozoa yang dia tidak bergerak ya. Protozoanya tidak bergerak atau kelompoknya sporozoa. Ini kan dulu. Bentar. Siklus hidup Plasmodium vivax. Nah, coba lihat di screenshot. Ini siklus hidup Plasmodium vivax yang melibatkan dua inang manusia dan nyamuk Anopheles betina. Siklus ini kompleks, melibatkan fase seksual dan aseksual serta dua tahap penting, yaitu hati dan sel darah merah. Pertama, di dalam tubuh manusia, infeksi hati. Nyamuk Anopheles yang terinfeksi menyuntikkan sporozoid berbentuk infektif yang tidak aktif ya. Bentuk infeksi ya ke dalam aliran darah manusia. Jadi Anopheles betina yang sudah ada sporozoanya, sudah ada Plasmodium vivaxnya, itu dia akan masuk ke dalam aliran darah manusia. Nah, namanya sporozoid. Nah, sporozoid ini kemudian masuk ke sel hati manusia dan berkembang sebagai sizon di hati ya. Jadi sporozoid itu siapa, Bu? Sporozoid itu calon si sporozoa, calon si Plasmodium vivax ya, sporozoid. Nah, nanti si sporozoidnya seberupa skizon di hati manusia. Nah, terus kemudian dia memperbanyak diri jadi merozoid namanya. Kemudian lepas merozoidnya di aliran darah manusia. Namun beberapa sporozoid juga dapat membentuk hipnozoid, yaitu tidur ya, tidak aktif di hati. Jadi nggak kambuh itu. Habis si sporozoidnya jadi merozoid, dia akan menginfeksi sel darah merah dari hati masuk ke eritrosit ya. Jadi merozoid berkembang jadi trofozoid, kemudian jadi sizon darah, akhirnya pecah melepaskan merozoid baru yang akan menginfeksi sel darah merah lainnya. Yaitu lalu merozoidnya membentuk seksual jadi gametosit. Bentuk seksualnya mikrogamet dan makrogamet. Kalau makro itu betina ya, makro betina. Kalau di jamur itu positif ya, si Aziza sudah belajar. Ini makrogametosit itu betina. Nah, perkembangannya itu pengambilan gametosit, perkembangan seksualnya itu di dalam usus nyamuk. Nanti gametositnya berkembang menjadi mikrogamet, lalu pembuahan atau bertemu sel jantan dan betinanya, terus membentuk sporozoid, pembuahan yang akan membentuk ookinet, lalu membentuk ookista dan pecah melepaskan sporozoid ke kelenjar liur nyamuk yang siap ditularkan ke manusia lain. Gitu ya.